Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, baik yang di dalam maupun di luar negeri, bahwa hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat sedang berkumpul di satu tempat untuk segera menindaklanjuti aksi-aksi Aliansi Rakyat Menggugat kemarin. Ada banyak hal yang terkait masalah beberapa poin-poin penting yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat kemarin. Alhamdulillah begitu banyak sambutan positif daripada publik di tanah air, bahwa aksi-aksi tersebut akhirnya mampu memberikan kesadaran bagi seluruh warga Indonesia. Dan dalam hal ini Aliansi Rakyat Menggugat juga mengambil alih tugas presiden, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga seluruh tumpah darah rakyat Indonesia, juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam hal ini tugas yang seharusnya menjadi tugas presiden, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kami memberikan penyadaran kepada rakyat Indonesia bahwa apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah tidak baik-baik saja. Nah, karena begitu banyak kemarin, dan para cebong, untuk segera Anda sadarlah bahwa apa yang Anda perjuangkan hari ini sama sekali tidak ada gunanya. Dan kondisi hari ini makin hari perekonomian makin terpuruk. Begitu banyak juga kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan di masyarakat kita, sehingga jumlah kemiskinan juga bertambah banyak. Nah, kali ini saya ditemani oleh seluruh rekan-rekan. Di sebelah sana ada Ibu Monita, kemudian ada Ibu Menuk dari Geprak, ada Ibu Wati dari Aspirasi, ada Dimas. Hai, salam untuk seluruh dunia. Selamatkan Indonesia, ayo peduli Indonesia, ayo dukung perjuangan kami ya. Itu suara santri Dacin. Nah, ini ada Ibu Evi Ita. Nah, terus di sebelahnya ada Ibu Ita Pakpahan yang kemarin memberikan suara hati dari warga Indonesia. Nah, ini dia nih orangnya 5kom yang mobil komando kemarin. Nah, di samping saya, kiri saya ini ada Abang Muslim Arbi, pengamat politik, aktivis senior, yang kemarin juga ikut orasi di depan gedung kantor Kementerian BUMN Erick Thohir. Nah, ketinggalan. Oh ya, aduh, saya di situ Ibu. Makanya jangan loncat-loncat. Nah, ini ada Ibu Marina yang kemarin kayak rocker. Rockers kita ini, rockers andalan dari Tangerang, Ibu Marina dari Bintaro, ya kan? Nah, ini ada Babe Aldo ini, ya kan, yang terus memberikan pencerahan kepada Indonesia, apa itu vaksin, apa itu COVID-19, apa itu PCR, dan pernak-pernik lainnya. Nanti akan diulas lagi apa perkembangan lebih lanjut terkait masalah isu COVID-19 di seluruh dunia ini. Karena podcast beliau ini, apa yang dia sampaikan, walaupun dia bukan, katanya sih orang bilang, kalau mau bicara kesehatan serahkan kepada ahlinya. Persoalannya ahlinya nggak ngomong-ngomong yang benar. Maka kita ciptakan ahli kita sendiri. Tentunya ini juga apa yang disampaikan berbasis data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu kan, Babe Aldo kan? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Apalagi sudah ditantang dunia akhirat, maka jadilah ini. Sebentar, jadi ini barang. Anda sebentar sampaikan lagi kepada publik apa itu sequencing, genosik apa itu. Saya itulah. Ya kan? Ya kan? Kalau saya tahunya PT GSI. Yang melibatkan Luhut dan jaringan oligarkinya dan Erick Thohir. Nah, ini ada rekan kita juga, aktivis Aliansi Rakyat Menggugat, abang kita Bang Arken, dari tinggal di mana Bang? Rawamangun. Dia Rawamangun. Ini Edi Supriyadi. Dia kemarin bagian ini screening. Jadi insyaallah apa yang dilaksanakan oleh RM sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Siap. Tidak lupa, ini dia nih yang bacakan surat cinta buat Bapak Jokowi. Sudah 2 kali dia membuat surat cinta, tapi Pak Jokowi selalu tidak mau menerima cintanya. Akhirnya kita patah hati. Karena kita patah hati, kita demo saja. Jangan sampai dikasih surat cerai ya. Aduh, ingat Pak Jokowi. Iya. Surat cerai ya. Nah, sekarang karena apalagi ini udah zaman emasipasi, bukan laki yang kasih talak 3, emak kasih talak 3. Masya Allah. Hati-hati Pak Jokowi. Bercanda ini pemirsa, ya kan. Nah, tidak lupa juga penulis kita ini yang kemarin
apalagi ini membuat puisi-puisi ya dan tulisan-tulisan yang menarik ini dari ARM. Kemarin partneran dia sama Bu Menuk di atas mobil komando tuh. Yang duo aliansi. Duo aktivis perempuan Indonesia dari Aliansi Rakyat Menggugat. Itu beliau ini orangnya tinggal di Banten. Serang Banten ya. Perwakilan dari Banten. Nah, buat para pemirsa di Banten ini ada perwakilannya di Aliansi Rakyat. Kalau jam 1 jam 2 cari di Pantai Anyer lagi cari bangsit. Nah, pemirsa yang ada di dalam dan luar negeri. Nah, ini saya mau bahas dulu sedikit ini dengan Pak Muslim terkait masalah ini. Presiden Jokowi kok lebay banget sih ngomong di FIFA katanya. Kita ini saya baca di fifa.com dengan ada beberapa lagi media yang menyatakan, nanti kita akan tampilkan sumber beritanya biar tidak disangka bahwa kami ini hoax. Enggak, ARM tidak akan pernah memberitakan hoax. Ya kan, kami ulas dari berita. Ada berita sebelum beliau main motor-motoran di Mandalika, ya kan. Nah, itu dia ngomong masalah apalagi ini bahwa katanya di luar negeri Indonesia dihormati, tapi di dalam negeri kok dikerdilkan. Nah, ini kan persoalannya bahwa ya wajar Anda dikerdilkan di negeri karena 66 janji Anda itu belum ada realisasi. Ya, menurut Pak Muslim gimana nih? Jadi saya hanya ingatkan dulu, saya ingat Presiden Soviet Gorbachev. Nah, Gorbachev itu waktu itu diberi hadiah Nobel. Namanya sangat terkenal di luar. Dia pulang ke Uni Soviet, bubar Soviet, ya kan, dan kemudian dia jatuh. Nah, saya kira pernyataan Pak Presiden Jokowi tidak usah begitu, ya kan. Sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa menahan. Dia harus bisa menahan, tidak perlu mengekspresikan itu. Tidak perlu lebay lah, ya kan. Pemimpin itu jangan lebay-lebay, kan itu ya kan. Jadi kita minta bahwa pernyataan aksi itu nggak usah reaktif, benahi, kritikan, ya kan, dari rakyat yang diwakili oleh Aliansi Rakyat Menggugat. Dan terbukti kritikan itu disambut oleh Jokmania. Bahkan meminta hukum mati terhadap pelaku kejahatan. Yang masalah PCR ini. Jadi ini berarti kritikan kita ini kan benar adanya, bukan hoax, bukan kebencian, ya kan, bukan adu domba, bukan membangun keresahan, membuat kerusuhan, bukan. Nah, jadi apa yang disampaikan dan dimuat oleh media bahwa saya dalam negeri, di luar negeri kan saya dihargai, dihormati, dan mosi tidak percaya itu ada klimaks. Klimaks rakyat tidak percaya atas jalan pemerintahan, ya kan, yang membuat keresahan. Rakyat terasa ini di silent majority, ya kan, secara mayoritas silent, diam. Ini akan menggerakkan semuanya. Jadi aja dianggap bahwa kami hanya tidak. Ini suara mayoritas sebetulnya. Cuman diam. Kalau ini tidak bisa diperbaiki, jangan salahkan. Nah, kalau kemudian ini dia akan muncul menjadi badai, gelombang dahsyat ini. Itu. Ingat 98. 98 juga begini, mahasiswa aktivis dan sebagainya. Tidak ditanggapi, jebol. 30 tahun, Pak Harso lewat juga kan itu. Tapi ngomong-ngomong Bang, begini masalah kemarin tuh katanya kan dia heboh banget tuh, bahwa mendapatkan pinjaman 400 berapa itu? 1.400. Bukan. 1.000. Dari Uni Emirat Arab. 447 triliun yang katanya peruntukan BUMN, tapi saya pikir kok utang dibanggain gitu loh. Mestinya kan Indonesia ekspor ke Uni Emirat Arab gitu. Nah, saya pengen tahu nih, katanya yang terima katanya bukan emirnya, bukan yang putra mahkota, bener gak sih Bang? Jelas diterima oleh putra mahkota. Waduh, itu dari segi protokol. Kalau dihargai rajanya ini dong, Uni Emirat Arab yang terima. Mestinya. Bukan putra mahkota. Soalnya di Indonesia nanti dipanggil kadrun. Dulu diteriak-teriakin kadrun. Tahu-tahu giliran duit hubungi kadrun. Aduh. Jadi hari ini kata kadrun itu kita delete dari Kamus Bahasa Indonesia, bahwa itu sama sekali
tidak apa lagi ini udah hilangkan lah itu kan rasis yang berkedok bahwa Arab gitu kan, tapi saya pikir itu tidak perlu lagi kita gaungkan karena sebenarnya itu istilah-istilah yang dikeluarkan oleh para basar-basar berbayar yang pemecah belah bangsa. Merampas persatuan bangsa. Betul. Jadi stop menyebut oposisi dengan kaldron. Ya. Terbuktinya malah duitnya. Iya. Apa namanya? Apa namanya? Jadi kalau memang kayak begitu, tapi kita pesan jangan udah utang dikorupsi lah. Sunat terus. Buktinya siar, itu korupsi, ya kan? Naikin harga itu kan korupsi. Iya. Hati-hati Pak Arif Liaru KPK. Aliansi Rakyat Menggugat, insya Allah nanti suatu saat akan menyambangi kantor Anda untuk menuntut pertanggungjawaban. Anda harus bekerja sesuai dengan tupoksi Anda ya, sebagai kaum pemberantas korupsi. Nah mungkin ada Ibu dari aspirasi mau something apa gitu kan. Tambahan dari Bang Muslim yang tadi Bang Muslim bahas itu belum lama Ibu Sri Mulyani mengumumkan bahwa 3 BUMN disuntik 33 triliun. Siapa itu? Utama Karya. Terus satu lagi siapa itu? Waskita Karya. Satu lagi apa KAI? Kereta Karti. Tapi kok Garuda dibangkrutin? Nah, itu dia. Kenapa tuh? Enggak. Yang sedihnya apa? Uangnya itu dari mana? Kalau nggak salah dengar dari Covid. Bagaimana tuh PCR? Bisnis PCR. Betul banget. Udah dibangkrut. Maknya. Nah dia mau ambil itu dia. Mana dia itu? Jadi kita juga minta nih Pak Jokowi, tolong Pak. Itu PCR dari hampir 3 juta terus turun 2,5 juta, terus turun 1,5 juta, terus turun 900.000, sekarang 300.000. Nah yang lebihnya kemana? Tolong Pak, balikin tuh yang sisanya udah diambil. Kita dengar itu cuma berapa? 45.000 apa 30.000? Iya 100.000 udah ngambil. Tolong. Itu juga yang satu lagi nih, heran Pak Jokowi, kan kita udah demo nih semua bahwa itu yang bisnis PCR itu si pejabat-pejabat itu siapa tuh 2 orang itu? Ayo siapa? LBP sama Erick Thohir. Udah jelas dia udah jelas bisnis PCR. Masa sekarang malah diangkat jadi ketua apa tuh coba untuk mengatasi masalah hutang dengan Arab. Ya ampun, 100 berapa? 145 triliun. Masya Allah, duit dari mana? Nah itu dia. Jadi tolong Bapak, jadi yang kita demo 2 orang buat turun malah dinaikin sekarang. Bapak nggak ngedenger kita ngomong apa sih? Nah Ibu Menu mau kasih masukan Ibu Menu, monggo. Kalau saya sih ya cuma mau menghimbau deh, menghimbau untuk kepada ya rakyat Indonesia. Ayo dong, kita sama-sama dong. Kita di sini nih kan hanya untuk menyuarakan apa yang kalian rasa gitu. Jadi sebetulnya apa yang kalian rasa itu sama dengan yang kita rasa. Ayo sama-sama ya. Sama-sama bergabung dan dukung kita sama-sama ya. Merah putih di dadaku. Ini baru. Udah mau ngomong nggak? Sini aku mau ngomong. Ya udah. Aku dulu, aku mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seluruh rakyat Indonesia dan pencinta ARM di seluruh dunia, ya kan? Yuk kita bersama untuk menyuarakan kebenaran. Jadi gini, saya menghimbau kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio, tolong diusut tuntas mafia Covid yang melibatkan pejabat istana. Terutama usut si Luhut sama si Erik yang udah nyata-nyata bermain di kasus PCR. Kapolri, saya ulang lagi, Bapak Kapolri Jenderal Listio dan anak buahnya dengerin, sampein ke Pak Kapolri Listio, usut tuntas mafia Covid yang melibatkan pejabat istana, termasuk Luhut dan Erik dan lain-lainnya. Siapa yang bermain dengan mafia Covid yang terlibat di bisnis vaksin PCR, tolong diusut. Kalau perlu digantung di Monas atau ditembak mati. Apa ibu-ibu ditembak?
Mati. Ditembak? Mati. Ditembak? Mati. Mati dah. Bu, Tambahin dong. Menteri Perkasbonan, Putri. Menteri Perkasbonan. Benar. Tadi Kasbon Itu utang ya, utang kebanyakan nggak jelas, Iya. nggak jelas kemana-kemananya. Kalau situ nggak bisa jelasin, biar saya jelasin. Iya. Saya ahli banget saya kalau suruh ngabis-ngabisin yang begituan. gitu ya. Ya. Menteri Perkasbonan. Iya. Ya, jadi harusnya ya ini Bu Marina. Ibu Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya, saya tuh bingung sama rejim ini ya. Ya. Setiap di demo nggak pernah hadir. Setiap kita bicara apapun, kita menuntut nggak pernah hadir juga. Udah, Tapi selalu udahannya tuh bohong lagi. Nah. Dan uang dikorup lagi. Ya. Dan saya mau kasih tahu, ini negeri ini bukan punya kalian, bukan. Ini negeri punya 275 rakyat Indonesia. Silahkan saja Anda mau bohong mau apa, tapi tolong, ini kan bukan kalian punya, bukan nggak bisa kalian paksa-paksa terus. Bener banget, Bang. Nggak bisa. Jadi jangan kalau kita datang ngeles pergi. Apaan? Berarti Anda pengecut. Satu lagi saya kasih tahu, ini negeri bukan punya kalian, punya 275 juta rakyat Indonesia. Ini bukan kerajaan, bukan punya PDIP. Kalau itu hadapin dong. Ya, katanya kangen di demo ya. Jangan kalau kita Katanya datang kangen di demo. semuanya pakai senjata. Itu duit pakai duit rakyat. Jadi Anda jangan seenak-enak. Ini bukan semua punya Anda doang sendirian, bukan punya rejim. Sadar ya Pak Jokowi. Nanti yang ketiga kali kita kangen kita bertemu. Terima kasih. Ayo Bu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain mungkin sudah membahas tentang COVID, tentang PCR, tentang hutang dan lain-lain. Saya hanya minta satu, Pak, tolong kehidupan anak bangsa kita diperbaiki, terutama untuk Permendikbud Ristek. Kami bukan kerbau, kami bukan binatang yang bisa kapan saja berzina, ber-LGBT, apalagi anak-anak kami adalah tumpuan harapan kami di masa depan. Itu saja. Kalau misalnya tidak dicabut, kami datang ke DPR MPR sana dan kita akan duduki gedung kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat tuh. Waalaikumsalam. Jadi ingat, ini sudah ada nih dari Bu Ida. Bu Ida. Jadi tadi udah ini apa lagi ini? Ada wacana. Mungkin nanti kita akan bisa lakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR agar supaya DPR MPR ini menjalankan tugas fungsinya sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan Jokowi. Yang hari ini saya pikir DPR hanya modal stempel aja. Tapi insya Allah Aliansi Rakyat Menggugat akan geruduk Anda, akan minta pertanggungjawaban Anda. Jangan Anda enak-enak duduk-duduk di sana, ruang ber-AC apa segala macam, udah digaji gede kayak kerja bukan untuk rakyat, tapi untuk oligarki kekuasaan yang menindas hari ini. Nah, sekarang ada ini nih, ada Bang Edi nih, silakan Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Jokowi, Anda sudah 7 tahun jadi presiden. Kok kenapa BUMN bangkrut? Dibangkrutkan. Kok seperti itu prestasinya? Di mana itu para pendukungnya? Malu dong. Ya. Tuntut itu presiden yang kalian dukung. Ya. Kemudian kenapa sih negara ini semakin hari semakin diacak-acak? Ya. Ya, contohnya di sekolah misalnya. Itu tadi Permendikbud. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang isinya melegalkan seks bebas. Kenapa seperti itu? Memangnya kalau orang sudah seks bebas itu bisa memajukan negara? Kita mau bangkrut dong. Dan hati-hati loh. Tadi pagi Pak Nadiem Makarim malah pertegas lagi yang tidak jalankan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 akan menurunkan akreditasi sebuah perguruan tinggi. Jadi kalau akreditasinya menjadi A, dia menjadi B atau C segala macam. Ini bahaya. Nah, ini bagi saudara-saudara sekalian yang beragama Islam ataupun yang non Islam. Tentunya di agama kalian, di agama Islam apalagi ada larangan tentang zina. Jangan diam saja. Dosa kalian kalau diam. Ya malu. Ya. Korbannya anak kalian, anak cucu kalian. Janjimu mana? 66 janji tidak ada terbukti. Coba aja mobil siluman SMK itu mana? Mana mobil siluman SMK, apa alasannya? Sampai tidak pernah terlihat. Ya, 11.000. Duit 11.000 triliun mana?
Itu ya segitu saja dari saya ya. Semoga rakyat Indonesia semakin terbuka matanya bahwa selama ini kita sudah dibohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arken, Bu Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nih Pak Jokowi, mohon diperhatikan nih. Saya yang udah baca surat cinta 2 kali, Pak. Apa perlu nih? Sebetulnya kalau dia benar. Iya. Berhubung gimana nih? Benar apa enggak nih? Iya. Nah, tuntutan dalam surat cinta saya itu ada 18 loh, Pak. Ya kan? Padahal Bapak janji 60. Bapak nggak kerjain semua untuk rakyat kita ini. Yang kita 18 nih Pak tuntutan. Kalau Bapak dalam tuntutan kita 18 itu tidak bisa memenuhi, terus terang Pak Jokowi itu pemerintahan Bapak tuh gagal. Pemerintahan Bapak dan Ma'ruf itu gagal. Jadi patah hati nggak? Patah hati. Mundur Pak, mundur. Nggak ada jalan lain. Bapak harus mundur. Ada yang harus patah malu, ya nggak? Masalahnya nih, tadi saya dukung Ibu Mirna ya. Marin. Negeri ini Pak Jokowi bukan pribadi Bapak, bukan punya pribadi Bapak. Bapak itu kalau memimpin seenaknya udah Bapak itu. Apa yang ada di pikiran Bapak kerjain. Infrastruktur Bapak kerjain. Semua Bapak kerjain. Bapak utang sebegitu banyak. Yang nanggung itu semua anak cucu. Buyut kita bahkan. Pikirin tuh Pak, pikirin. Ya. Jangan dikasihnya ke TKA. TKA digedein ya. TKA digedein, TKI dihancurin. Gimana itu Bapak tuh ya? Siapa sih buat Indonesia membuat Cina? Nah, makanya Bapak itu presiden siapa? Presidennya orang Cina apa presiden pribumi Indonesia? Kalau Bapak presiden Indonesia, bela rakyat Bapak. Ya. Nah, kalau udah nggak mampu, gagal turun, mundur. Ya, uang Bapak, uang itu yang utang itu Bapak ganti sendiri. Bapak ganti sendiri. Bapak berani utang, Bapak harus ganti sendiri. Jangan membebani rakyat. Ya kan? Oke Pak. Ya, ingat Pak ya. Kalau sampai Bapak nggak peduli surat cinta yang saya buat, saya akan bikin surat cerai buat Bapak. Turun Bapak, mundur Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apalagi tuh? Surat cerai langsung talak 3 Pak. Talak 3 Pak, tidak ada ampun. Assalamualaikum. Nanti yang berikutnya surat cerai untuk Presiden Jokowi ya. Langsung talak 3. Talak 3. Gak ada alasan. Gak ada talak 1, 2, langsung talak 3. Ada nggak sih talak 5? Nggak ada ya? Nggak ada. Talak 3 yang paling gede. Jadi ini Pak Jokowi dengarkan ya. Rakyat Indonesia sudah marah. Jangan sampai gelombang rakyat akan menggulung istana. Dengarkan ya. Dengarkan, jangan sampai ada tsunami rakyat menggulung istana. Bapak akan tenggelam, setenggelam-tenggelamnya, hancur. Ya kan? Para pemirsa, Jangan dimanja-manja. Pak Jokowi, ini negeri punya rakyat Indonesia 275 juta jiwa. Kenapa Bapak setiap bikin kebijakan selalu bohong dan bohong? Dan kita setiap berbicara, setiap kita demo Bapak tak pernah hadir. Nggak pernah kita digubris. Apakah harus saya datengin? Bos Anda yang di belakang, Taipan saya akan datengin loh. Kalau ini, ya. Jadi kalau memang mereka tidak menggubris, kita akan datang mendadak. Ingat itu. Iya. Jadi apalagi Pak Jokowi juga perlu ketahui bahwa jabatan presiden itu sebenarnya kontrak aja. Itu Pak, dipilih rakyat. Pak Jokowi itu jabatan presiden kontrak itu Pak, kontrak dengan rakyat 5 tahun, bukan permanen. Kagak ada. Ini sifatnya presiden itu hak udah bangunan doang, bukan SHM. Enak aja. Nah ini kan lagi santer nih. Tadi pagi itu udah. Iya. Satu lagi. Halo Bapak. Ada koruptor ketangkap, dikasih tahu, koruptornya sekian triliun, dikasih tahu doang nih kita rakyat. Terus habis itu dia rampas uangnya pada kemana Pak? Kemana ini itu uangnya Pak? Kita nggak tahu. Ya. Terus narkoba ketangkap berapa ton? Ya dikasih lihat nih kita. Habis itu dikemanain itu narkobanya? Berapa duit itu uangnya? Cuman dikasih lihat doang rakyat. Tidak tahu kemana-kemana. Tidak tahu hasilnya itu seperti apa. Nah ini nih Pak,
yang bikin hancur negara audit, nih, Pak. Ya, harus diaudit semua. Audit Pak, audit. Biar transparan sama rakyat Pak. Oke, nah ini partner kita ini Babe Aldo ini mau jelasin lagi nih. Iya, Pi. Update nih pemirsa tentang PCR tentang apa lagi nih sequencing itulah tadi pagi saya dengar gitu rame dia ngomong ini ngeca apa waduh keluar di YouTube gitu kan. Ada apa squeezes itu apa sih istilahnya itu? Ya udah lu jelasin dah. Ya udah jelasin lu kayak gini gua pusing gua dulu aja. GSI. Gua enggak taunya GSI ada Luhut, Derry. Silakan. Iya, gua susah ngomong begini kalau mama lagi marah. Sini ngomong. Ini semua ulah siapa? Ini ulah pemerintah nih. Belum udah makan sambal. Enggak, jadi gua ngelihatnya kan nggak bisa tuh, ya kan? Dia maunya kalau dia ngomong tenang. Dia harus membiasakan diri. Enggak. Di tengah tekanan. Bukan loh. Kalau gini, ada pembicaraan yang memang membutuhkan fokus kita. Kita harus fokus. Kalau nggak fokus nggak bisa. Tapi untuk bisa fokus itu memang hati harus tenang dulu. Konten kali ini agak susah. Ini ibu-ibu nggak tenang semua ini. Yang satu ngurusin pendidikan, yang ini ngurusin sabu-sabu di narkoba, yang ono di. Terus gimana kita ngomong? Iya, ada yang sama Pak Jokowi begitu, udah bingung udah jadi alhamdulillah langsung aja. Jadi sampai hari ini kami melihat bahwasannya aksi kita alhamdulillah mulai didengar. Artinya Pak Luhut ya kan yang paling berpengaruh sekarang Pak Luhut nih. Beliau udah bilang tuh, ayo kami siap audit alat PCR katanya. Tapi kalau gua nggak salah, gua tumbuk lu katanya begitu. Nih gua jawab Pak Luhut nih ya di sini ya. Pak Luhut kapan, di mana? Ya kalau saya salah nggak usah ditumbuk Pak. Tumbuk penjarain saya. Tapi kalau Bapak salah cukup akui kami benar. Masalah hukum serahkan sama hakim kalau saya. Mundur dong, harusnya mundur. Masa maling masih minta tepatnya. Kan, iya kan, gua udah bilang apa? Gua punya mau aja nggak boleh di sini nih. Ini udah pada marah. Bagi saya nggak mungkin kalau nggak mungkin seseorang itu kalau dihukum nggak mundur. Ya kan, jadi serahkan sama hukum. Jadi ini jujur aja Pak Luhut, kesempatan kali ini saya minta saya gunakan sebagai jawaban saya untuk Pak Luhut. Saya juga udah ngomong di channel YouTube saya, deal Pak kapan, di mana. Tapi jangan tertutup ya Pak. Ya terbuka. Iya, soalnya kalau tertutup Pak Luhut itu juga ngomong di Deddy Kobuzier itu Bang. Dia ngomong, saya sudah berubah lebih arif, lebih bijaksana. Dulu jahat. Tapi dia juga bilang begini, tapi kalau jengkel bisa balik lagi katanya. Iya, jahat dulu. Lu rasain dan nih kalau udah, nah nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya jangan gini ya, menduga boleh. Hati-hati kalimat itu. Jadi kami ini Pak menduga, justru kami mengatakan adanya genome sequencing, pencurian data DNA ini, itu dugaannya justru dari juru bicara Bapak kok. Bapak Jordi Mahardi, beritanya ada di CNBC Indonesia. Ya, jadi bukan tuduhan tanpa alasan. Tapi dia bilang begini, ada saya baca di aninya itu bahwa kagak virusnya aja kita ambil kok. Oke, kita terima. Kalau orang dalam ilmiah, saya memang bukan seorang yang S1, bukan, saya SMA. Tapi untuk berbicara ilmiah, ayolah, bisa lah kita. Ya nggak semua lulusan SMA terlalu bodoh gitu. Kalau memang secara ilmiah katanya genome sequencing itu yang diambil adalah genom virusnya saja, tunjukkan bagaimana prosesnya, karena kami belum menemukan teknologi untuk genome sequencing satu sampel manusia hanya untuk virusnya, belum ada. Padahal di situ ada bakteri. Ada semua. Gimana memisahkan? Nah, memisahkannya. Dan kita tahu PCR di Indonesia itu kan ada yang 24 jam, ada yang 12 jam, ada yang 6 jam, ada yang 3 jam. Nah, ini gimana prosesnya kok bisa hebat kali. Ya, ini yang harus diaudit. Jadi sekali lagi, ayo Pak Luhut, kapan saya, Babe Aldo, siap menerima tantangan Bapak. Bapak siapkan tim Bapak, kami siapkan tim kami. Kalau ada salahnya kami tumbuk dan penjarakan saya.
Iya. Proses hukum lah ya, proses Iya. hukum dong. Tumbuk dulu saya enggak apa-apa. Oh iya. Gentle lah, sesuai. Iya. Tumbuh aja lah, Pak. Kan beliau dulu itu tentara. Kalau sekarang kan ya orang tua juga. Pejabat. Ya kita sebagai anak yang berbakti kalau memang salah dipukul ya nggak apa-apa. Tapi kan enggak boleh juga Bapak berperilaku kayak preman begitu dikit-dikit. Iya. Masalahnya mungkin kalau Bapak merasanya begitu kan gue preman juga sih Bang ya. Tapi preman berakhlak gue. Sepreman-premannya gue nggak pernah jualan kesehatan rakyat gitu. Itu jadi juga dia sudah katanya enggak mengambil untung sedikit pun. Ya itu diaudit. Kita percaya aja tapi audit dulu, audit. Kita terima alasan-alasan beliau, tapi kan itu berbicara sepihak. Iya, betul. Sepihak. Kami pun sepihak. Mungkin mulut bisa berkata iya, tapi data belum tentu loh. Belum tentu. Saya juga sepihak, Pak Luhut juga sepihak sebagai bangsa Indonesia yang berdemokrasi secara Pancasila. Ayo Pak duduk. Ayo. Ya. Ayolah. Bapak kan punya tim. Ya. Saya juga punya tim. Bapak punya data, saya punya data. Yes. Duduk bersama, disiarkan secara nasional. Data siapa yang benar? Kalau saya salah, tumbuk saya. Penjara saya. Dan ini kecurigaan saya tentang rekayasa genetika makin nampak jelas. Makin nampak. Ini buat mikir aja, saya nggak nuduh. Curiga boleh. Mikir aja dulu kita, mikir ya. Sebagai rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk berpikir. Kita Allah jadikan makhluk berpikir. Rekayasa genetika itu adalah merubah manusia secara sifat. Berapa banyak semenjak terjadinya micinisasi, kita melihat perilaku manusia yang udah kayak bukan manusia. Contoh, minta maaf ini dokter, maaf, ini bukan saya menyalahkan dokter, bukan, ini cuma kecurigaan saya. Dokter yang dulunya mengatakan ada beberapa orang yang punya komorbiditas tinggi nggak perlu divaksin. Tapi kenapa sekarang bahkan bayi ibu hamil, anak kecil, padahal di dalam zat vaksin ada juga merkuri. Ya ada merkuri Bang. Merkuri itu kalau kena muka aja, merkuri. Nih ibu-ibu yang skincare itu kan, kalau ada merkuri di luar loh. Di kulit luar ini kulit paling kuat. Gimana kalau merkuri itu masuk dalam darah? Nah jadi dokter-dokter bisa berubah. Bahkan yang terakhir Bang Muslim, saya sampai emosi banget itu Bang Muslim. Di Beni, siapa namanya, Beni Laos bupatinya. Ya dia gara-gara micin nih. Di orang yang nggak mau nerima micin, PLN-nya dicabut. Ini bukan manusia kalau saya lihat. Iya di Morotai. Itu bukan manusia. Dan berapa banyak perilaku aparat di luar batas kemanusiaan. Iya benar. Udah berkuasa banget ya. Iya, kakek-kakek diborgol. Udah kurang ajar. Iya, rumah didatangi dengan seperti itu. Beh, ini cuma mau micin loh. Datangnya kayak ngegerebek kafe. Kayak Densus. Iya, ngegerebeknya berapa seragam yang dipakai. Padahal yang korupsi dana PCR belum diapa-apain. Belum. Iya. Jadi minta maaf, saya mengajak semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan suara saya ini. Ayo mikir yuk. Ini manusia bukan sih? Kalau memang ini di luar batas kemanusiaan, apakah ada hubungannya dengan micin sih? Iya, kalau memang ada hubungannya ini berhubungan semua ini. Data DNA dikolek, pemetaan DNA itu ada. Rekayasa genetika itu real. Dan saya menengarai, mencurigai rekayasa genetika di Indonesia sedang dimainkan lewat wajib tes PCR dan mandatori vaksin. Jadi kami minta tetap menuntut cabut darurat pandemi, hapuskan tes PCR, cabut mandatori vaksin, dan usut semua orang yang terlibat terhadap kejahatan kemanusiaan ini. Karena demi Allah, ini bukan hanya korupsi, ini kejahatan kemanusiaan. Iya, ini hukumannya kalau korupsi itu digantung, sama-sama mati Bang. Kalau saya, iya sama mati. Enggak, kalau saya nih, enggak, kalau gue nih mungkin agak barbar banget, dimutilasi pelan-pelan. Iya, dimutilasi pelan-pelan. Ini zalim. Kirain lu mau bikin mumi. Apa? Dimumiin aja. Jangan. Udah. Nggak, jadi maksud gue gini, udah uangnya dirampok,
uangnya dirampok, Iya. ekonominya dirusak, tubuhnya diperbudak. Ini Fir'aun nggak begini? Hubungan silaturahminya Rusak. Loh, ini perpecahan kita udah merasakan. Anak sama bapak, anak merasa lebih pintar dari orang tua merasa lebih pintar. Bahkan suami dan istri bisa pecah gara-gara ini. Azab di Al-Quran itu bilang bahwa Fir'aun itu waktu dia berkuasa itu satu, memecah belah bangsa, melakukan penindasan, membunuh rakyatnya, ya kan. Kemudian ada lagi beberapa itu sih yang terjadi. Iya, jadi ya, jadi waktu kita pilpres. Iya. 800 orang. Jangan lupa itu. Iya, enggak. Jadi ini semuanya terjadi. Alhamdulillah ini semuanya terjadi dan makin ke sini Allah makin membuka. Iya. Apa aja ini yang dulu kita kira ini wah nggak mungkin, halu nih orang ngomong. Oh ini cuma ada di film. Kagak sayang, ini asli. Iya. Ya, DNA rekayasa itu real. Ya, jadi ini perlu diawasi rakyat. Ya. Rakyat Indonesia tolong. Berapa banyak dari kalian yang punya teman atau saudara yang sudah menerima jab micin? Ya. Perhatikan ada perubahan sikap nggak? Ya. Itu kalian belajar aja. Perubahan perilaku, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup, ada yang biasanya rajin jadi nggak rajin, ngantuk. Selain efek samping yang nyata, yang kayak bengkak-bengkak apa ya itu banyak efek. Tapi yang paling saya curigai adalah tentang perubahan sikap. Oh, perilaku ya. Perilaku. Perubahan perilaku. Karena perilaku aparat kita ini nggak pernah terkenal kejam loh, nggak pernah. Serius 98 itu saya kejadian nggak sekejam ini bang. Ini nggak ada orang demo didatangi rumah. Loh, udah intimidasinya sampai ke rumah kita ini. Kalau keras terhadap orang demo masih masuk akal saya. Karena memang demo. Tapi kalau sampai datang ke rumah ini udah nggak masuk akal. Bukan manusia kayaknya nih. Kita harus sadar juga bahwasanya pengetahuan kita andai kata ada 7 tingkat di atas, di bawah kita ini, Mbak, jangan dibawa ke 7 dulu. Iya, dibuat sadar pelan-pelan gitu. Kita harus sabar. Ini Indonesia ini bangsa kita semuanya. Nah, jadi ini penting saya sampaikan. Ayo Pak Luhut, bongkar-bongkaran data. Dan yang kedua buat rakyat Indonesia, perhatikan keadaan sekitar kalian. Apakah protokol kesehatan telah menghilangkan protokol kemanusiaan? Ya, benar. Baru kali ini anak kita untuk mendapatkan pendidikan pun itu dalam ancaman ketakutan. Proses. Dan ini saya bilang sama semua orang tua yang punya anak, kalau anak saya tarik dari sekolah. Enggak, sekolah nggak apa-apa. Kenapa? Buktinya kuliah aja dibiarin, seks kok. Sekolah jadi apa sekarang? Anak kita jadi apa? Apakah jadi orang pintar? Enggak. Jadi orang rusak di sekolah. Online. Cabut. Kalau saya mau bikin gerakan cabut anak dari sekolah. Kita bikin sekolah sendiri. Pendidikan terbaik di rumah. Setuju banget. Karena lihat. Setuju. Memahami Pak Nadiem Makarim mengatakan aturan yang begitu itu kan untuk masalah kekerasan seksual. Nggak usah diomongin gitu, Pak. Sudah ada hukumnya. Jangan nanggung, Pak. Kalau mau larang semua. Kalau kayak begini Pak Nadiem itu sengaja membuat aturan yang membuat rakyat yang awam ini juga akhirnya terpecah. Berarti zina boleh dong. Berarti kalau diizinkan boleh dong. Seolah-olah hukum Pak Nadiem lebih dari hukum Al-Quran dong. Nah, oke, itu hak Pak Nadiem. Jadi diduga undang-undang tersebut melegalisasi atau meminta bisa jadi perzinahan itu dikemas dalam bentuk bukannya diduga karena kata-katanya itu bahasanya itu di Undang-Undang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 atas persetujuan korban. Jadi dia boleh ngapa-ngapain asal korban setuju. Dia boleh ini itu sama korban asal korban setuju. Kita tidak bisa menuntut, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu bahasa atas persetujuan korban yang menjadikan kita bahwa seolah-olah zina dilegalkan, LGBT dilegalkan. Yang penting korbannya setuju, kok kenapa jadi lu yang pusing? Kan kayak modelnya kayak gitu. Makanya, jadi apa hubungannya? Iya, jadi apa hubungannya dengan sekolah? Lihat keadaan ini bangsa. Itu yang ngomong manusia kah? Masih manusia nggak?
Ya, bentuknya manusia. Dan ini ada di Al-Quran. Sebagai orang Islam saya ingatkan orang Islam. Allah mengatakan manusia-manusia begini kal bahaim bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih tersesat. Iya, betul. Jadi kalau memang anak kalian diancam untuk sekolah, kalau saya cabut anak dari sekolah, berhenti anak dari sekolah. Anak nggak sekolah nggak bodoh kok. Setuju. Bahkan koruptor yang apa semua itu orang sekolah semua, gelarnya banyak. Betul, betul. Pendidikan bukan karena ijazah. Ijazah itu cuman bukti lu pernah sekolah gitu aja. Tapi kecerdasan, kepintaran, kebijaksanaan itu dari pendidikan. Iya, benar, Pendidikan betul. awalnya dari seorang ibu. Iya. Ibu, orang tua, guru agama. Dan itu yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi pertimbangan buat semua. Iya. Rekayasa genetika nyata. Dan yang dihantam pertama adalah perilaku anak bangsa. Iya, betul. Bahkan coba perhatikan Daeng, yang pertama wajib menerima micin apa? TNI Polri. Iya, dan ASN. Iya. ASN. Dokter. Para dokter, iya nakes. Kalau memang kecurigaan saya rekayasa genetika ini memang ada, ya inilah yang pertama Iya. berubah. Dan sudah terbukti. Aparat keamanan kita Barbarian. beringas loh. Beringas. Iya. Oknumnya loh ya. Oknumnya udah ada yang dibanting, ada baju. Sadis. Bahkan rakyat ini mestinya namanya aparat keamanan kan. Rakyat itu kalau mau ketemu Pak Polisi mestinya seneng dong. Mestinya seneng. Tapi demi Allah kalau disurvei coba, rakyat lebih seneng ketemu polisi atau ketemu preman? Preman. Seolah-olah pengamannya lebih ke preman. Ketemu polisi, waduh mau diapain gue nih? Oh dia datang lagi, gue mau diapain nih? Nggak ada rasa aman kepada masyarakat. Dan ini termasuk salah satu masukan buat institusi Polri, Pak Sigit. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima. Sekali lagi Pak Luhut, pokoknya gue pengen banget ketemu Pak Luhut. Ayo dah Pak, ya kita diskusi. Nanti Bapak tumbuk saya aja kalau saya salah. Udah gitu aja Deng. Ntar gue keceplosan. Assalamualaikum. Apa hukumnya? Kalau Bapak salah, saya serahkan Bapak sama rakyat. Makasih. Betul. Tuh, tadi Ya. perkembangan bahwa apa tadi perubahan apa genetika ya? Rekayasa genetika. Mandatori vaksin dan wajib PCR. Yang jelas rekayasa genetika itu ada. Nah, maka dari itu kami juga ingatkan skandal-skandal ada PCR, terus kebijakan-kebijakan Menteri Pendidikan. Kita ingatkan nih DPR nih, Dewan Perwakilan Rakyat, agar Anda benar-benar menjalankan tugas dan fungsi Anda sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Itu tolong Anda jalankan sebagai tugas fungsi. Anda harus memanggil semua orang-orang yang sedang diperbincangkan ini untuk dimintai pertanggungjawabannya di depan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat.